Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sobat semua, Sarato dun sanak minang kasadonyo dimanapun barado, baik yang barado di kampung maupun yang barado di perantauan. Spesialnya buat warga Nagari ampe Koto Palembayan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak rekan-rekan sobat semua Sarato dun sanak minang kasadonyo untuk mengikuti suasana perjalanan dari Simpang Nagari sampai Koto Palembayan mengarah ke Simpang Patai di Nagari Nan Limo di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari Simpang Nagari sampai Koto Palembayan ini ke Simpang Patai di Nagari Nan Limo kurang lebih ada sekitaran 15 km. Makan waktu 45 menit karena emang jalan dari Simpang Nagari sampai Koto Palembayan ini hingga ke Simpang Patai banyak tikungan, tanjakan, dan penurunan. Jadi di perjalanan kita akan melintas di Jorong Bamban, Duku, Bate Saria, dan hingga sampai ke Simpang Patai di lintas Bukit Tinggi Medan atau tepatnya di Kecamatan Palupuah di Nagari Nan Limo. Untuk lebih jelasnya perjalanan kita hingga ke Simpang Patai dan melintas di beberapa jorong di Kecamatan Palembayan hingga masuk di Kecamatan Palupuah. Yuk ikuti hingga selesai. Di depan ada simpang dan kita akan lurus. Jadi ke kanan arah ke Matur atau ke Lawang atau arah ke Bukit Tinggi, jalur tercepat ya. Dari Simpang Nagari sampai Koto Palembayan ini ke Bukit Tinggi tadinya belok kanan ya, sekitaran 40 kilo, dan arah ke belakang arah ke Pasaman Barat atau ke Kinali sekitaran 60 kilo, dan ke Padang dari Simpang sampai Koto Palembayan ini sekitaran 120 kilo, dan ke Matur kurang lebih 20 kilo yang belok kanan tadi ya. Jadi dari simpang ini kita akan mengarah ke Jorong Bamban. Bamban adalah sebuah jorong yang terdapat di Nagari sampai Koto Palembayan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana jalur ini berakhirnya nanti di Simpang Patai. Nah, rekan-rekan sobat semua, Sarato dun sanak minang kasadonyo, bisa lihat suasana perjalanan kita di Nagari sampai Koto Palembayan mengarah ke Jorong Bamban di Kecamatan Palupuah atau di lintas Bukit Tinggi Medan. Dari Simpang 3 sampai Koto Palembayan ini ke Simpang Patai atau ke lintas Bukit Tinggi Medan atau tepatnya di Kecamatan Palupuah kurang lebih ada 12 km. Jadi jika kita dari simpang tadi ke lintas Bukit Tinggi Medan atau ke Palupuah ada makan waktu kurang lebih 40 menit, yaitu tengok kondisi jalan dan kecepatan kita. Jadi dari Kecamatan Palembayan kita akan mengarah ke Kecamatan Palupuah, dan kita akan mutar-mutar di sekitaran Jorong Bamban yang salah satu jorong yang terpencil dari daerah jorong-jorong lainnya atau di nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat. Jadi yang akan kita lewati dari Simpang Nagari sampai Koto Palembayan ini yang pastinya Jorong Bamban, terus akan melintas di Duku, Bate Saria, serta Sungai Guntung hingga ke Simpang Patai. Ada sekitaran 12 kilo kita menempuh perjalanan.
Yang akan kita lewati yang pastinya Jorong Bamban, Duku, serta Bateh Saria, dan Sungai Guntung hingga menjelang sampai ke Simpang Patai. Jorong Bamban ini sangat terkenal juga dengan jembatan tuanya rekan-rekan. Cuman nggak tahu sekarang masih berfungsi apa enggak, atau mungkin sudah di jembatan baru atau masih yang lama, nggak tahu juga, karena sangat terkenal dengan jembatan tuanya yang udah berabad-abad. Juga terkenal dengan Masjid Utama Bamban. Tapi yang paling terkenal dengan jembatan tua dan Masjid Utama Bamban. Jadi jalur ini emang jarang dilewati masyarakat luar, karena berkemungkinan selain belum tahu atau mungkin tidak adanya karib keluarga. Karena kabarnya di Jorong Bamban ini masyarakatnya asli pribumi yang udah ada berabad-abad tahun yang lalu, dan lokasinya atau kawasannya sangat terpencil rekan-rekan dari jorong-jorong lainnya atau nagari-nagari lainnya di kawasan Palembayan ini, Kecamatan Palembayan ini. Dulu kita juga pernah ke jalur ini, cuman jalannya masih belum diaspal, masih jalan kerikil bebatuan. Jadi lantaran kondisi jalan yang tidak memungkinkan, akhirnya kita putuskan kembali ke arah Simpang 3 sampai Kota Palembayan tadi. Kalau sekarang kabarnya jalur ini yang arah ke Bamban ini hingga sampai ke Simpang Patai atau arah ke jalur lintas Bukit Tinggi Medan, tepatnya di Nagari Nalimu atau Kecamatan Palupua udah diaspal, udah bisa dilewati lancar rekan-rekan. Jadi di Jorong Bamban ini kita bisa melihat keindahan alamnya yang masih belum banyak terjamah oleh masyarakat luar. Jadi rekan-rekan bisa berkunjung atau melihat suasana Jorong Bamban ini di Kenagarian sampai Kota Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk menuju akses Jorong Bamban ini bisa arah dari Matur atau arah dari Lawang mengarah ke Palembayan, dan sampai di Simpang sampai Kota Palembayan posisinya arah belok kanan, mengarah ke ini, ke Jorong Bamban, dan bisa berakhir di jalan lintas. Nah ini kita kurang tahu lurus apa, sepertinya lurus nih, kita lurus ya. Nah ini kita udah masuk di Jorong Bamban ya. Nah ini yang mengarah ke Jorong Bamban. Jadi akses untuk menuju Jorong Bamban ini, jorong yang terpencil ini, kita bisa masuk arah dari Matur atau Lawang mengarah ke Kecamatan Palembayan. Ada sekitaran 20 kilo, kita belok kanan mengarah ke Jorong Bamban, atau arah dari Simpang Patai di Nagari Nalimu di Kecamatan Palupua. Jadi rumah-rumah masyarakat menjelang Jorong Bamban ini emang boleh dikatakan nggak ada. Jorong Bamban ini ke Bukit Tinggi ada sekitaran kurang lebih 40 kilo atau kurang lebih 50 kilo, dan ke Padang sekitaran 120 hingga 130 kilo meter. Ke Kinali posisinya arah ke belakang kita atau ke arah Nagari Salareaya, kurang lebih 20 kilo arah ke ini, ke Kinali. Ke Kinali maksudnya ke Salareaya kurang lebih ada 15 kilo, dan ke Kinali kurang lebih ada 60 kilo, 1 jam perjalanan. Dan ke Kota Padang kurang lebih 150 kilo. Juga bisa mengarah ke ini Bawan, Nagari Bawan ya, yang arah ke ini Salareaya. Sepi
pukul 15.30, setengah 4 sore, udah masuk asar. Kita di jalur lintas Palembayan arah lintas tengah Bukit Tinggi Medan, tepatnya di Jorong Bamban. Ya, hasil di Jorong Bamban ini kebanyakan masyarakatnya ini tambang pasir. Tambang pasir, selain itu juga ada sawah. Jadi Jorong Bamban ini salah satu jorong terpencil di Sumatera Barat yang jarang disentuh oleh masyarakat luar. Padahal di Jorong Bamban ini ada sangat terkenal dengan jembatan tuanya hingga udah ratusan tahun, serta masjid utama Bekas Taban yang sudah didam. Jadi nantinya kita selepas Jorong Bamban ini kita akan melewati Duku, Batesari dan Sungai Guntung. Dulu kita juga pernah melewati jalur ini sebelum jalan masih belum diaspal, bebatuan. Akhirnya kita mutar arah lagi karena memang tidak memungkinkan. Kalau sekarang udah hubungan udah semakin lancar. Nah, ini baru ketemu rumah masyarakatnya. Rumahnya pun asli, masih bangunan tua. Ini masjid dan ada beberapa truk tambang pasir. Nah, di sini ada jembatannya dekat. Kita akan ambil penampakannya. Jadi jorong ini boleh dikatakan tidak tersentuh oleh masyarakat luar yang terdapat di Kecamatan Palembayan, tepatnya di Nagari sampai Koto Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan jembatan. Jadi di sini pada umumnya ada tambang pasir. Ini truk-truk pasir yang bawa hampir pasir di sungai. Unit. Nah, ini masjid kuliah yang di sebelah kiri. Jadi jorong ini sangat terpencil dari jorong-jorong lainnya, juga nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat. Juga jarang disentuh atau dikunjungi masyarakat luar. Padahal keindahan alamnya masih alami, masih segar bugar. Jadi jalur ini tembusnya di kawasan Kecamatan Palupuh, tepatnya Nagari Nanlimo. Nah, ini rekan-rekan, suasananya cukup menyejukkan hati, suasana alamnya. Jadi di sini sebagian ada yang bertani atau sawah, juga kelapa, dan sebagian masyarakatnya juga ada yang memelihara beru untuk pengambilan kelapa
Nah, di sini kita akan ambil sedikit gambar. Nah, posisi arah ke depan yang terlihat sekarang arah ke lintas Bukit Tinggi Medan ke arah Nagari Nan Limo atau di Kecamatan Palupuah. Dan posisi arah ke belakang kita arah ke simpang Nagari sampai Kota Pelembayan, juga arah ke Pasaman Barat atau ke Matur. Dan kita akan lanjutkan perjalanan kita. Kita lanjut. Jadi penduduk aslinya di sini masih pribumi, boleh dikatakan tidak ada pendatang, rekan-rekan. Udah berabad-abad ya. Di belakang L300 kita kasih jalan aja dulu. Nah, ini rumah asli, masih bangunan lama. Jadi selain sawah juga ada pinang, kelapa dan pepaya, juga banyak tanaman lainnya di sekitaran. Kita belok kanan. Nah, di sebelah kiri ada tambang pasir arah ke bawah. Tambang pasir yang di bawah, rekan-rekan. Tapi pada umumnya masyarakat banyak ambil pasir di sini. Jadi jalur ini berakhirnya di Simpang Patai di Nagari Nan Limo. Pasir, tambang pasir, ambil pasir ke Jorong Bampan, di Sungai Jorong Bampan. Ini ada sumber air. Ya, emang Jorong ini boleh dikatakan rumah-rumah masyarakatnya tidak seberapa ya, cuman masih asli pribumi. Ya, ada sekitaran 12 kilo dari simpang sampai Kota Pelembayan hingga ke Simpang Patai, dan melintas yang pastinya di Jorong Bamban, Duku, serta berakhir di Simpang Patai. Ini tambang pasir lagi yang di sebelah kiri ya, jalur ke bawah. Ya, aliran ini arah dari aliran Ngarai Sano juga itu, rekan-rekan, yang tambang pasir. Aliran sungainya dari arah dari Bukit Tinggi ya, udah digabung beberapa aliran sungai-sungai kecil dan besar, dan berakhirnya di Pasaman. Nah, ini juga arah ambil pasir itu, yang di sebelah kiri barusan yang jalannya arah ke bawah. Yes. Ini pohon. Terus jadi ini udah di sekitaran perbatasan Kecamatan Pelembayan dengan Kecamatan Palupuah yang mengarah ke Nagari Nan Limo.
rekan-rekan bisa lihat suasana perjalanan kita dari Nagari sampai Kutu Palembayan mengarah ke Nagari Nan Limo di Kecamatan Palupuah. Dan kita melintas di Jorong Bamban, jorong yang jarang disentuh atau dikunjungi masyarakat luar. Selain suasana perjalanan ini, rekan-rekan Dun Sanak Minang Kasadonyo juga bisa lihat suasana perjalanan kita di nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat, seperti nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini jembatan. Kita masuk tengahnya. Wow. Kita belum tahu pasti medan jalannya, kita belum ini. Nah, ini pasir lagi. Ini truk pasir. Paling banyak truk pasirnya, tambang pasir. Nah, ini udah masuk di Sungai Guntung, jorong Sungai Guntung. Nah, taman di sebelah kiri. Masuk terus. Nanjak di Sungai Guntung. Wow, di sebelah kiri suasananya indah, sejuk, pemandangannya arah ke bawah di Sungai Guntung, jorong Sungai Guntung. Pasir lagi.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, rekan-rekan dan sanak Minang Kasadonyo, selain perjalanan kita ini bisa juga dilihat suasana perjalanan kita di nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat, seperti nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Tanah Datar, juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten 50 Kota, dan pastinya nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Agam ini. Ya, salah satunya nagari Yampek Koto Palembayan mengarah ke nagari Nalimo di Kecamatan Palupuah, jalan pintas via Jorong Bamban. Jadi kita melintas di Jorong Bamban, Duku, dan saat ini kita sudah di Jorong Sungai Guntung. Nah, kita udah sampai di sepertinya ada bus apa itu yang lewat barusan. Nah, kita udah sampai di lintas tengah Bukit Tinggi Medan, persisnya arah yang di bawah kita. Dan kita udah sukses melintas dari nagari sampai Koto Palembayan mengarah ke Kecamatan Palupuah, tepatnya di nagari Nanlimo atau di Jorong Sungai Guntung atau di Simpang Patai. Jadi ini namanya Simpang Patai nih rekan-rekan. Likunya emang liku Simpang Patai. Jadi dari sini belok mutar arah ke bawah ke Medan dan atau ke Lubuk Sekaping, dan kita lurus ke depan mengarah ke Bukit Tinggi, kurang lebih ada 40 kilo. Jadi itulah rekan-rekan suasana perjalanan kita dari nagari sampai Koto Palembayan mengarah ke salah satu jorong, yakni Jorong Bamban. Yang mana Jorong Bamban adalah salah satu kampung atau desa yang sangat terpencil dari desa-desa lainnya di Sumatera Barat. Selain itu juga boleh dikatakan jarang tersentuh oleh masyarakat luar. Dan akhirnya kita berakhir di Simpang Patai yang sudah masuk di Kecamatan Palupuah atau tepatnya di nagari Nanlimo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga salah satu dun sanak Minang yang berada di Parantauan yang berkemungkinan kampung halamannya di Jorong tersebut bisa melihat suasananya pada hari ini. Dan salam selalu, sehat selalu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.